Setiap kita yang benar-benar rindu dengan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Shalom saudara, shalom. Sore hari ini saya memiliki satu teks atau satu ayat saja. Saya kasih tema bangga bisa melayani Tuhan. Saudara, saya mau bicara tentang bangga bisa melayani Tuhan. Saudara, 1 Petrus yang kedua ayat yang ke-9. Saudara, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca ayat ini, satu ayat saja. Sebenarnya bukan Lukas, yaitu 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Seperti yang saudara lihat di depan tadi, tema saya adalah bangga bisa melayani Tuhan. Saudara, ada satu hal yang hilang hari-hari ini dalam diri orang-orang Kristen, yaitu saudara, orang begitu sibuk dengan urusan mereka, sibuk dengan usaha, bisnis, pekerjaan mereka, sampai mereka lupa bahwa mereka ditetapkan satu. Sebenarnya pada akhirnya kita harus kembali pada satu kata, yaitu kita harus bangga bisa melayani Tuhan. Ada amin? Saudara, apapun yang kita inginkan, baik berkat, apapun yang kita rindukan, baik, yaitu mujizat, pertolongan Tuhan. Namun yang paling penting dalam hidup ini adalah Anda harus tahu bahwa hidup Anda ditetapkan untuk melayani Tuhan. Ada amin? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa harus saudara melayani Tuhan? Tadi pagi saya sempat menjelaskan satu hal. Pertama, COVID telah membuat banyak orang mati, dan kalau saudara masih hidup itu anugerah Tuhan. Berarti saudara diizinkan Tuhan untuk hidup. Kalau saudara hidup, tidak ada kata lain kecuali saudara harus berkata, Tuhan, hidup saya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kenapa saya mengatakan hidup ini harus bangga melayani Tuhan? Karena kita tidak tahu dalam satu tahun ini kita masih hidup atau tidak. Saudara, hari-hari ini kalau kita lihat di Facebook, orang-orang kita kenal lagi sehat, lagi baik, tiba-tiba dipanggil pulang. Kalau saudara dengar baik-baik, hari ini malam-malam saudara tidur, seringnya berbunyi di mana-mana. Seringnya seolah-olah memanggil kematian. Tapi kalau saudara masih hidup, kasih karunia Tuhan. Ada amin? Saya senang berkhotbah untuk saudara diberkati, tapi saya lebih senang hari ini, sore ini, kalau saudara bangga untuk melayani Tuhan. Ada amin? Nah, saudara, yang kedua, ada satu pepatah yang saya dapat hari ini. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Dengar baik-baik, kata ini saya paling suka. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Apa artinya? Tadi sekali saya ulang. Setiap masa ada orangnya. Saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, ada Abraham, ada Musa, terus ya. Lalu kalau saudara datang ke perjanjian baru, ada masanya orang-orang itu tidak ada lagi. Ganti dengan siapa? Petrus, Yakobus, Filipus, dan sebagainya. Mereka juga sudah tidak ada. Datang Paulus yang baru bertobat pada akhirnya juga sudah tidak ada. Siapa saudara? Akhirnya ada masanya kita hari ini. Saudara, kalau saudara bisa melayani Tuhan, berdiri di sini, melayani apapun. Nanti saya jelaskan, pelayanan bukan hanya saudara berdiri di sini, tapi apapun yang kita buat untuk Tuhan adalah sebuah pelayanan. Tapi maksudnya adalah setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masa. Tadi saya bilang, COVID akan ambil kita. Kapanpun COVID bisa ambil kita. Siapa yang mau COVID ambil kita, saudara? Kalau saudara belum mau diambil, berarti saudara harus berguna. Ada amin? Ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya gini, Jer, selama you berguna, Tuhan tidak akan ambil you. Tapi kalau lu sudah dianggap tidak lagi berguna, Tuhan bilang pulang kembali. Kalau saudara tidak berguna bagi Tuhan, hati-hati. Tuhan bilang ini kayaknya tidak usah lama di bumi, pulang saja. Saudara mau cepat pulang ke rahmatullah? Tak usahlah berguna untuk Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal, 5 hal saja dengan cepat kepada kita sekalian. Banggalah melayani. Kenapa kita bangga melayani? Yang pertama, saudara lihat, karena kita dipilih secara spesial dan ditunjuk langsung oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara baca kembali pada ayat ini, saudara masih ayat yang sama, ayat 9.
Pertama kali kita bangga karena kita dipilih dan ditunjuk langsung oleh Tuhan. Tapi kamu bangsa yang apa? Terpilih, saudara. Bangsa yang terpilih. Kalau saudara ke pasar, biasanya saudara pilih-pilih tidak kalau tomatnya. Atau saudara datang busuk, ambil saja. Saya pikir tidak, saudara akan pilih baik-baik. Ada amin. Saudara pilih jodoh pun tidak asal sembarang saudara pilih, betul? Minimal saudara dia cari dia manis-manis sedikit lah, walaupun ada pahit-pahit sedikit, yang penting lebih banyak manisnya. Kita pilih karena itu sesuatu yang penting bagi kita, betul? Nah, Alkitab bilang apa? Kita dipilih. Tadi pagi kalau kita baca di mana tadi pagi khotbah saya? Lukas pasal yang ke-1 ayat berapa? 5-23. Itu rupanya siapa namanya? Siapa namanya? Zakaria. Itu katanya diundi dan dipilih untuk melayani dia. Jadi dia yang terpilih pada hari itu untuk melayani di bait Allah. Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara melayani Tuhan, itu karena Tuhan pilih Anda. Pertanyaan saya, apakah karena saudara baik? Apa karena saudara hebat? Tidak. Itu kasih karunia Tuhan pilih kita. Amin. Saya berdiri di sini karena kasih karunia. Saudara bisa melayani Tuhan kasih karunia. Nah, kalau bicara tentang pelayanan, sekali lagi bukan hanya saudara-saudara di sini yang melayani Tuhan. Saudara penerima tamu juga melayani Tuhan. Ada amin. Alkitab bilang begini. Satu waktu Yesus pernah bilang begini, kamu tidak pernah memberi aku makan. Kalau engkau mengasihi aku, sehingga cerita bahwa Tuhan mengatakan, kamu pasti akan berbuat sesuatu untuk aku. Lalu orang bertanya gini, kapan Tuhan? Kapan engkau lapar? Kapan engkau menderita? Kapan engkau masuk penjara? Lalu tunda apa? Setiap orang, sesama manusia yang engkau buat, engkau sedang buat untuk aku. Berarti apapun yang kita lakukan, doa untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, apalagi segala sesuatu saudara sumbang untuk pekerjaan Tuhan, saudara sedang melayani Tuhan. Amin. Saudara dengar baik, saudara dipilih oleh Tuhan. Banggalah kalau saudara dipilih oleh Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak ada Tuhan kekurangan orang sehingga dia harus ngemis sama kita untuk melayani Tuhan? Saya tanya saudara, apa dia ngemis? Apa dia kekurangan orang? Terlalu banyak orang. Bahkan dia bilang kalau manusia tidak bisa menyembah, dia akan bangkitkan apa? Batu-batu. Saudara-saudara, kalau saudara tidak mau dipilih oleh Tuhan, saudara tahu sekarang yang manusia tidak perlu harus lagi bisa melayani Tuhan. Ya, saya kasih contoh. Dulu orang bisa melayani ribuan orang, kita harus bikin KKR, bikin panitia. Sekarang tidak perlu, karena manusia tidak mau, batu sudah dijadikan. Batu itu artinya benda mati. Saudara lihat ini televisi, saudara lihat internet hari ini, benda mati televisi. Tapi karena televisi mau dipakai oleh Tuhan, akhirnya televisi ganti kita. Saya tidak mau tergantikan, saudara. Kalau saudara tidak mau melayani Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan pilih orang lain. Ada amin. Kalau saudara tidak mau melayani Tuhan, Tuhan pakai alat yang lain. Tuhan bisa pakai benda-benda canggih yang hari ini untuk melayani dia. Karena itu banggalah kalau saudara melayani. Pertama, karena dasarnya kita dipilih Tuhan. Amin. Saudara dengar baik, kita dipilih Tuhan. Yang kedua, dia katakan apa? Saudara lanjut yang kedua, karena kita dikhususkan untuk Tuhan. Bukan hanya dipilih, dikhususkan. Saudara, kata dikhususkan atau dikuduskan di sini ya. Bangsa yang apa? Kata kudus di sini dari kata Yunani hagios. Bilang hagios. Hagios itu artinya dipisahkan. Jadi hagios itu artinya begini, dipisahkan. Tadi saya bilang kata kudus di sini dari kata Yunani apa? Hagios, dipisahkan. Jadi kalau saudara lihat Indonesia punya namanya Kopassus. Saudara tahu Kopassus? Tahu Kopassus? Itu orang-orang khususnya negara, jaga presiden, jaga negara dan sebagainya. Dipanggil khusus. Kopassus itu punya baret warna apa ya? Warna merah ya. Tidak ada Kopassus warna kuning ya. Kalau kuning itu Golkar namanya. Kopassus itu warna apa? Merah ya. Saudara, orang jadi polisi, maaf saya tidak meremehkan, orang jadi polisi yang pangkat baru dibawa, baru satu kuning, bangga. Tapi kalau orang masuk yang namanya Kopassus ini, itu bangganya minta ampun. Apalagi maaf kalau dia orang tua susah.
Kalau dia pandai jadi Kopassus, saudara tahu dia tempel di foto mulai dari dapur sampai di ruang tamu. Ini anak saya, Kopassus ini. Di mana sekarang tinggal? Di Jakarta. Oh, bangganya luar biasa. Saudara, Kopassus ini mirip. Jadi ada orang-orang yang dipisahkan khusus, yang ditetapkan dipisahkan khusus bukan untuk sang presiden yang membanggakan, tapi untuk Tuhan. Ada amin. Selalu kita dipisahkan, saudara. Nah, itu sebabnya saya kasih paling gampang. Kembali lagi, saya paling suka dengan ibu-ibu. Hari-hari ini saya sedang menyinggung ibu-ibu yang lagi heboh-heboh dengan rombengan. Apalagi mau Natal begini, wah, ibu-ibu sudah fix di mana-mana. Nah, saudara, biasanya saya perhatikan ibu-ibu di rombengan. Kalau mereka bongkar-bongkar rombengan, perhatikan. Itu baju itu banyak kan? Tapi saudara tahu, dia pilih, dia kasih naik di mana? Di bawah. Betul ya, ibu-ibu itu kalau dia cocok dia kasih naik di bawah. Pelaksanaan. Artinya lu jangan coba-coba sentuh. Kadang-kadang saya lihat di rombengan itu, saya kan baru-baru biasa ikut istri saya. Jadi kalau itu baju jatuh, biasa ibu ambil gini. Dia bilang, mama jadi bisa ambil, oh kita sucar sih, mama jadi coba ambil, kasih naik kembali di bawah. Saudara, kata dipisahkan itu begitu. Dia suruh ambil di sini, jangan coba-coba orang yang sentuh. Ada amin. Saya mau bilang sama saudara, hidup kita ini dipisahkan. Jadi saudara jangan coba-coba pakai hidup untuk yang lain. Tuhan bilang lu ambil, lu habis. Nah saya mau bilang hidup kita pun demikian. Kita telah apa? Dipisahkan, dikhususkan Tuhan. Kita ini orang khusus. Katakan amin. Kita orang khususnya Tuhan. Saudara dipanggil Tuhan untuk apa? Dipisahkan, dikhususkan. Biasanya yang dikhususkan itu atau dipisahkan itu pasti benda atau apapun yang kualitasnya lebih baik. Betul ya? Betul ya? Kalau saudara mulai ada pengumuman dari gereja, ingat kalau ada yang punya pakaian lama, pakaian yang masih layak pakai, kita akan sumbang ke mana? Panti asuhan misalnya. Pernahkah saudara pilih-pilih lalu saudara ambil yang baru beli tadi pagi? Saudara ini kasih untuk panti asuhan? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Saudara akan pilih yang mana? Maaf, kalau kita mau jujur, kita pilih yang apa? Kalau bisa kancing sudah lepas satu. Kalau bisa ya pakaian yang sudah kita anggap tidak layak, atau maksudnya sudah lama. Kenapa saudara simpan yang terbaik? Karena itu sudah dikhususkan bagi Anda. Ada amin. Wanita-wanita ini kan punya baju-baju khusus. Baju yang paling lengkap itu wanita. Saudara tahu jalan itu sendiri, dia pisahkan sendiri. Itu jalan punya sendiri. Itu jalan. Kalau bukan celana umpan ya agak panjang sedikit. Dipisahkan, dia sudah pisah. Mau tidur sendiri. Beda dengan kita laki-laki. Kerjanya pakai itu, makannya pakai itu, ya jalan juga kadang-kadang begitu. Mama tidak, tidur lain. Betul ya? Tidur lain, lalu pijak jalan lain, pesta lain. Saudara, bukan pesta lain, gereja lain. Makanya ada istilah, ini baju pesta, ini baju gereja. Padahal sebenarnya baju gereja, baju pesta bisa-bisa saya pikir sama-sama, kecuali maaf kan kalau saudara pakai rok mini luar biasa seperti Islam kebaktian. Tapi maksudnya ada kesamaan. Tapi itulah yang saya bilang, kita selalu memisahkan. Bahkan dapur pun ada bajunya sendiri. Anda tidak percaya? Ibu-ibu tuh baju dapur pun ada. Ya ujung-ujung daster lah. Walaupun dasar itu sudah tahu sebuah ganggang, tapi itu sudah yang dia pakai, dia suka, itu sudah di dapur. Tapi maksudnya adalah kembali pada contoh itu aja, gambaran kita bahwa apa yang telah dikhususkan bagi Tuhan tidak layak lagi dipakai untuk hal-hal yang lain. Katakan amin. Nah, yang berikut, mengapa kita harus bangga melayani Allah? Karena kita milik Allah. Saudara, karena siapa kita milik siapa? Milik Tuhan. Kita bangga melayani Tuhan karena kita milik Allah. Kita harus melayani Tuhan karena kita ini milik Tuhan. Alkitab bilang di lain, kamu telah dibayar dengan lunas, bukan dengan apa? Emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Kalau saudara sudah ditebus, apakah saudara pernah saudara gade emas di mana? 3 dia. Setelah saudara gade, ya kan?
setelah saudara atau sudah di tempat saudara putus kalian itu, pernahkah saudara bisa ambil lagi? Tidak bisa. Kalau orang sudah tebus, tidak bisa lagi. Ada waktu di mana saudara dikasih kesempatan tebus. Kalau Anda tidak tebus, maka orang lain akan tebus. Kalau orang lain sudah tebus, Anda tidak punya hak pergi ambil. Betul ya? Betul ya? Nah, demikian dengan hidup ini. Kita harus melayani Tuhan dan kita harus bangga melayani Tuhan karena kita ini milik Allah sendiri, bukan milik siapa-siapa. Kita ini hanya pinjam, kita punya tubuh, tapi sang pemilik bukan kita lagi. Itu sebabnya ada lagu bilang apa? Hidupku yang sekarang bukan milik aku lagi, tapi milik siapa? Milik Tuhan. Saudara, kita pacaran saja, itu laki-laki anggap milik. Lu jangan coba-coba lu dekat dengan perempuan dan lu habis. Itu WA masuk, lu coba jalan dengan siapa lagi? Nah, karena kita merasa itu milik, padahal masih pacaran. Orang sudah anggap itu milik, tidak boleh disentuh. Ada begitu, saudara pacaran begitu? Saudara baru bohong di jalan saat ketemu kawan kuliah, langsung kawan dia mau langsung sampai di rumah dia biar langsung. Yang sama tadi tuh, sondes, dia siapa ditanya lu dia siapa? Sonde itu kawan lu jangan macam-macam, dia kasih tahu saya, lu ketemu 2 kali. Kita merasa bahwa orang itu tidak boleh diganggu, betul? Betul tidak? Anda harus melayani Tuhan karena kita ini milik Tuhan. Ada, apalagi sekawin, makanya betul Bapak Yandi bilang, kalau sekawin itu pertanyaan hanya 3, apa? Kenapa kata itu harus muncul? Karena sudah anggap milik. Kalau sudah anggap milik, jangan coba-coba main-main. Ada aneh. Dulu saya belum menikah, sekarang enak, kemana-mana jalan saja. Sekarang karena sudah ada yang memiliki, maka saya kalau jalan ya ama betul keluar. Memang mau betul ditanya dan tapi selalu ada di otak ini bahwa saya miliknya seseorang. Ada amin. Saudara, hidup kita adalah milik Allah, karena itu layanilah Tuhan. Kalau saya beli iPad saya ini dari seorang di Babe, di Barang Bekas. Setelah saya beli, orang itu tidak punya hak lagi. Saya mau banting dia, saya mau bikin apapun dia, itu hak saya. Saudara, sebenarnya kata di milik Allah sendiri ini sebenarnya kembali pada zaman dahulu. Zaman dahulu itu ada budak. Jadi dulu adanya dua strata manusia, tuan dan budak. Budak itu kalau sudah dibeli, maaf, dia mau dibikin apa saja, tidak boleh ada yang larang, termasuk budak itu sendiri. Budak itu kalau sudah dibeli oleh sang tuan, tidak bisa bikin apa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat, kalau saudara sudah beli, Tuhan tidak beli hanya kepala saudara. Betul ya? Tuhan tidak beli hanya kepala saudara. Dia beli dari mana sampai mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kadang-kadang kan kita ini melayani Tuhan kan pilih-pilih. Suara saya saja untuk Tuhan, yang lain bukan untuk Tuhan. Ya, kalau bisa ya karena saya suka bermain musik, tangan saya yang bermain musik saja untuk Tuhan. No, Tuhan beli lunas kita, dia milik kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya apapun yang kau miliki itu milik Tuhan, dan kalau itu milik Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Tidak ada tawar menawar. Bibir saudara dari mana? Tuhan. Hidung saudara dari mana? Tuhan. Mata saudara dari mana? Tuhan. Tangan saudara dari mana? Tuhan. Betul ya? Talenta saudara dari mana? Tuhan. Semua kita harus akui. Itu sebabnya Alkitab bilang apa? Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Paulus bilang, saya sadar hidup saya telah ditebus, dibayar lunas. Karena itu saya menyadari bahwa hidup ini dari Dia, oleh Dia, dan saya harus berbuat untuk Dia. Amin. Jadi orang-orang muda, siapapun kita, pakailah hidup ini untuk melayani. Karena tadi alasan tadi, kita masih hidup, pakailah untuk melayani Tuhan. Yang keempat, saya cepat saja, hujan telah turun, dan kita akan kembali karena kita diberi. Ini saya paling suka, saya suka dengan poin ini. Kenapa saudara
bangga melayani Tuhan karena kita diberi tender proyek surga yang besar. Saudara-saudara, proyek surga terlalu besar untuk dikerjakan oleh seorang pendeta. Proyek surga terlalu besar untuk dikerjakan oleh satu organisasi gereja. Proyek surga terlalu besar untuk dikerjakan oleh seorang pendeta paling besar sekalipun. Proyek ini terlalu besar, karena itu butuh orang-orang banyak untuk melayani dia. Saudara, supaya kamu memberitakan perbuatannya ya, perbuatan besar atau kecil? Perbuatan besar atau kecil? Pekerjaan Allah terlalu besar, saudara. Yang kita bagian apa namanya, orang bilang parcel ya, betul ya? Yang gambar yang akhirnya dikasih lengkap itu namanya parcel ya. Kita ini parcel, kita potongan-potongan kecil. Jadi saudara, puzzle ya. Jadi kita ini potongan-potongan kecil sebenarnya. Saudara yang maaf kata, saudara dan saya yang mungkin hanya persiapkan alat, saudara potongan kecil dari gambar yang tadi yang belum disatukan. Ada proyek besar, ada gambar besar dari pekerjaan Allah. Ada orang yang berdiri di panggung-panggung berkhotbah untuk jutaan orang, ratusan ribu orang. Anda jangan merasa kerdil waktu Anda masa hanya maaf kata. Anda pelayanan di tempat yang kecil, Anda pelayanan di tempat yang sederhana, Anda pelayanan di tempat yang seolah-olah tidak ada harga. Dengar, Anda itu bagian terkecil dari gambar itu. Anda ada di dalamnya karena saat tadi, saudara-saudara, karena ada proyek raksasanya Tuhan yang belum selesai. Kalau dia belum datang, selama dia belum datang, proyek itu belum selesai. Ada amin. Saudara-saudara, hari-hari ini orang mulai bertanya tentang Tuhan. Ya, di tengah-tengah COVID orang bertanya tentang Tuhan. Di mana Tuhan? Adalah hal-hal yang membuat orang akhirnya satu sisi orang bertanya Tuhan, tapi di sisi yang lain orang sedang ditarik kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang sadar bahwa dulu sakit ada dokternya, dulu ada sakit ada ahlinya. Dulu kalau orang sakit berat akan dicari tempat rumah sakit terbaik, Singapura, Malaysia, China. Sekarang dengan COVID, orang-orang angkat tangan. Bahkan hari-hari ini saudara baca, dokter mati, ahli medis mati, saudara, semua orang-orang yang diandalkan mati. Orang sedang bertanya kemana lagi kami berlari. Satu jawaban, Tuhan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara menyadari ini, kita harus ambil bagian, karena orang-orang sedang cari Tuhan, orang-orang sedang cari Allah. Apalagi hidup sekarang begitu banyak pergumulan, persoalan, tidak ada lagi jawaban yang pasti kecuali di hadapan dan di kaki Tuhan. Orang yang urus ini siapa? Saudara dan saya. Ada amin. Saudara, dengan baik-baik, karena kita harus menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kalau perbuatan Tuhan besar, diperlukan tenaga yang besar, dibutuhkan kelompok yang besar untuk mengerjakan proyeknya surga. Dan yang terakhir, saudara, saya mau tutup di dalam doa. Mengapa kita harus bangga melayani? Karena yang terakhir di dalam ayat yang terakhir, ini yang paling penting. Karena kita telah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Kita baca ayat terakhir, saudara, lalu kita akan berdoa. Saudara-saudara, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dengar baik-baik. Dasar kita harus bangga melayani Tuhan karena dasar yang terakhir ini. Karena kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dari kematian kepada keselamatan, dari neraka ke surga, dari tidak selamat menjadi selamat, dari orang-orang terhina menjadi orang yang luar biasa, dari orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan besar ini. Dasarnya adalah Dia mati di atas kayu salib, tebus saudara dan saya. Ada masa Dia sudah tebus sekarang mahal. Kalau Anda tidak mau dipakai oleh Tuhan, sekali lagi saudara-saudara, budak pada zaman itu sangat mengerikan. Kalau mereka salah, mereka mau dipotong tangannya pun mau. Mereka kerja tanpa waktu. Para tuan akan mempekerjakan mereka dengan sangat memaksa mereka. Oh, kita jangan kerja 24 jam.
Kita bekerja 3 jam saja, kita sudah mengeluh, betul ya? Pegawai-pegawai kalau sudah kerja terlalu capek ya, bisa pulang. Karena capek dan lelah, budak tidak bisa memilih. Sehingga salah satu untuk mereka bisa free atau bebas adalah mereka segera ditebus. Apalagi kalau mereka dapat tuan yang jahat, itu mengerikan. Bukan hanya mereka bisa disiksa, saudara, betapa ngerinya mereka. Katanya mereka mau dipotong-potong kecil-kecil pun tidak ada yang berani, tidak ada orang berani bilang itu HAM. Pada zaman itu mengerikan, tidak ada harga sama sekali. Maka harapan untuk ditebus oleh orang yang baik itu adalah mimpi dari para budak. Saya mau bilang sama saudara, hal yang membuat kita diperbudak itu hanya satu, dosa. Dosa membuat kita dihukum kekal selama-lamanya. Tidak ada jalan, tidak ada perbuatan baik. Makanya di dalam kekristenan kita tidak mengenal perbuatan baik menyelamatkan. Ada agama-agama yang mengatakan kalau kita buat baik, ya misalnya 60% atau 55%, Anda bikin salah dan dosa, 45% Anda masih layak masuk surga. Karena timbang itu saudara masih dianggap yang benar itu berapa? 55%. Tetapi Alkitab bilang tidak. Dosa is dosa. Dosanya melahirkan kematian. Tidak ada 55-45. Tidak ada 42,5, 47,5. Tidak ada. Yang ada adalah dosa mengakibatkan kematian. Tapi bersyukur. Bersyukur bahwa kita siapa sih dia mau tebus. Alkitab bilang kita ini siapa? Dari apa kita dibuat oleh Tuhan? Debu. Betul? Dari apa kita? Debu. Debu itu ada harga tidak debu? Kalau semen itu seperti debu ya, kalau semen itu seperti debu ya. Kalau sudah tipis itu dia dengan debu beda-beda tipis, betul? Tapi apa yang membuat beda antara debu dan semen? Harga dan nilainya. Kita ini bukan semen, kita debu yang tidak ada harga. Debu biasanya Anda biarkan tetap ada di sepatu Anda. Debu itu ada, saudara biarkan ada di sepatu Anda? Tidak. Debu itu tidak layak, tapi debu itu mau ditebus Tuhan. Ada. Saya tahu bahwa khotbah begini tidak enak didengar. Tapi saya mau bilang sebenarnya inti kekristenan di sini bukan berkat, bukan mujizat, bukan apapun. Waktu saudara sadar bahwa saudara ditebus, harusnya hidup untuk Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada tawar menawar. Hidupmu hanya untuk siapa? Tuhan. Engkau harus diikat dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Engkau harus diikat dengan Tuhan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, karena kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 2000 tahun yang lalu Tuhan datang, bukan hanya untuk membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, bukan hanya dia mengajak saudara-saudara yang lumpuh bisa berjalan, bukan hanya dia menyembuhkan yang buta bisa melihat, tapi sebenarnya karya paling besar adalah menebus manusia dan dosa. Jadi sebenarnya karya terbesar Tuhan, mujizat terbesar Tuhan adalah menyelamatkan kita. Saudara dengar baik-baik, mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika dia menyelamatkan kita. Kenapa? Karena yang lain dia bisa dari surga. Saudara masih ingat waktu dia buat mujizat bagi orang-orang Israel, dia tetap di surga. Betul ya? Betul tidak? Dia dikirim tiang awan, tiang api. Betul? Waktu dia mau mengeluarkan air dari batu, dia tidak perlu turun dari surga. Dia suruh Musa, kau pergi, tunjuk batunya, keluar air. Betul? Waktu dia melalau ke Firaun, dia tidak turun dari surga. Tapi waktu dia mau menyelamatkan saudara, tahu dia turun dari surga, tinggalkan singgasananya hanya untuk saudara dan saya. Sebenarnya saudara harus tangkap ini. Kenapa saya singgung ini? Sekali lagi saudara jangan salah mengerti. Saya sendiri butuh mujizat, saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh berkat Tuhan. Tapi mau saya begini saudara, kalau engkau pegang ayat-ayat ini secara lengkap, kan kita jadi miliknya. Kalau saya jadi milik istri saya, secara hubungan suami istri, dia milik saya. Saudara tahu, dia tidak perlu minta saya sesuatu, karena dia milik saya.
apapun yang saya punya, dia jadi miliknya dia. Saya mau bilang sama saudara, kenapa saya khotbah ini? Karena mujizat itu milik Anda ketika engkau memberi hidupmu untuk melayani dia. Apapun jodoh masa depan itu milik Anda. Kenapa? Karena Anda telah menjadi miliknya. Orang kalau suami istri lebih ngerti ayat ini. Kalau dia sudah suami istri, tidak ada lagi bilang motorku motor saya. Tidak ada. Motornya suami, motor istri. Apalagi uangnya suami. Oh, tidak usah tanda tangan bikin perjanjian. Uang suami, uang saya. Itu dunia saja mengatakan. Nah, apalagi Bapa di surga. Waktu saudara bilang saya milik Tuhan, saya melayani Tuhan. Aduh, masa dia tidak pikir saudara? Ada amin. Saudara datang bantu tetangga saja karena pesta, ya? Pesta misalnya. Pulang kan? Saya masih ingat waktu saya masih kecil-kecil itu, kalau orang pesta itu, mama-mama orang bilang, saya masih kecil itu kami pun tante, kami pun oma, kami pun nenek moyang orang itu pergi bantu tetangga. Pulang, kalau ada makanan lele biasa bilang begini, sudah yang tadi kerja semua bawa. Ada yang bawa kantong plastik, tinggal bawa karung saja tidak. Kenapa? Karena dia telah melakukan tuan rumah punya. Anda melayani sang yang punya kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Masa Anda pulang Anda sia-sia? Masa Anda pulang tanpa jawaban doa? Masa Anda pulang tanpa mujizat? Masa Anda pulang tanpa pertolongan Allah? Saya tidak yakin. Hidup ini banggalah melayani Tuhan, karena kita jadi milik Bapa. Itu berarti secara kasar apa yang ada di tangan Bapa menjadi milik Anda. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala.